Joseph Ratzinger Labakeraf. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab ujian geografi. Judul dari video saya kali ini adalah lapisan atmosfer. Tujuan dari saya membuat video ini adalah agar saya dapat memahami tentang bagaimana struktur lapisan atmosfer dan apa itu atmosfer beserta isi atmosfer. Nomor 1, apakah itu lapisan udara dan bagaimana Anda menghubungkan lapisan udara dengan bumi? Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, thermosfer atau ionosfer, dan exosfer. Pengertian atmosfer adalah gas selimut yang dapat membungkus suatu planet, khususnya pada planet bumi. Atmosfer bumi merupakan lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaan sampai jauh di luar angkasa. Nomor 2, bagaimana struktur dan fungsi lapisan udara dan apa saja fenomena yang terjadi di setiap lapisan itu. Yang pertama, troposfer. Lapisan ini berada pada level yang terendah. Campuran gas paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Pada lapisan ini sering terjadi fenomena seperti hembusan angin, awan, hujan halilintar, pelangi, dan lain-lain. Yang kedua, stratosfer. Lapisan ini terletak tepat di antara lapisan troposfer dan memiliki ketinggian sekitar 49 km dari permukaan laut. Fungsinya sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan ini terdapat pada ketinggian antara 49 sampai 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini juga merupakan tempat di mana lapisan berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi. Peristiwa yang terjadi di udara pada lapisan ini sangat panas, disebabkan adanya pergeseran objek atau benda-benda yang datang, hingga akhirnya benda-benda tersebut terbakar karena panas di lapisan ini. Yang ketiga, termosfer. Termo berarti panas, persis menggambarkan temperatur lapisan ini. Suhu di lapisan ini bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Yang keempat, ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer. Thermosfer dan exosfer lapisan ini bergerak dan bergelonjak tergantung energi yang diserap dari matahari. Yang kelima, exosfer. Menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Exosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Nomor 3, kita mengalami cuaca dan iklim setiap hari. Apakah keduanya berbeda? Jelaskan. Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang singkat. Sedangkan iklim yaitu rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang lebih lama. Nomor 4, apa sajakah unsur cuaca dan iklim? Dan mengapa sinar matahari sangat penting dalam proses cuaca dan iklim? Yang pertama, cuaca dan iklim merupakan pernyataan keadaan fisis atmosfer atau properti. Keadaan fisik atmosfer yang dimaksud meliputi suhu udara, kelembapan, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin. Yang kedua, karena matahari yang menyinari bumi menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer sehingga udara bumi bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Radiasi panas yang lepas ke udara ditahan oleh selimut gas tersebut sehingga suhu bumi menjadi naik dan menjadi panas yang mempengaruhi. Nomor 5, andaikan ada kasus bencana klimatologis yaitu kekeringan, apa saja dampaknya dan tindakan antisipasi penanggulangan dampak kekeringan terhadap kehidupan dalam berbagai bidang, contohnya bidang pertanian, kesehatan, dan transportasi. Jawaban yang pertama,
Dampak kekeringan dalam bidang pertanian adalah kekurangan air dalam pertumbuhannya, sehingga terjadi pengurungan produksi dan penurunan kualitas padi atau tumbuhan lainnya. Penanggulangannya, saat musim hujan, banyak air seharusnya disimpan lebih lama dengan memperbanyak pembuatan embung dan waduk, lalu menutup rapat permukaan tanah vegetasi. Yang kedua, dampak kekeringan dalam bidang kesehatan adalah musim kepanjangan atau kekeringan juga bisa meningkatkan resiko penyebaran wabah penyakit seperti diare, kolera, dan lain-lain. Peluang terjadinya penyakit ini akibat kekurangan air. Penanggulangannya, setiap korban bencana perlu mendapat pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. Yang ketiga, dampak kekeringan dalam bidang transportasi adalah kabut asap akan mengganggu aktivitas penerbangan, kendaraan bermotor, dan kendaraan lainnya. Bahayanya kabut asap dapat menyebabkan terbatasnya jarak pandang pilot, nakoda, pengendara motor maupun mobil. Penanggulangannya, mengurangi pembakaran yang membuat polusi udara agar tidak mengganggu bidang transportasi maupun transportasi udara dan bermotor atau mobil. Nomor 6, kesimpulan. Cuaca dan iklim sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari kita selalu merasakan cuaca iklim yang berbeda-beda. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, yang pertama, faktor utama perubahan iklim akibat aktivitas masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat dengan alam atau lingkungan harus memikirkan dampak yang akan terjadi. Yang kedua, perubahan iklim atau cuaca wajar terjadi. Kita sebagai masyarakat yang paham harap tidak panik, tapi selalu waspada atau berjaga-jaga. Yang terakhir, kita sebagai masyarakat hendaknya menjaga lingkungan dan alam agar lestari. Sekian dan terima kasih.